Anak kecil ini bernama Otia, umurnya 2,5 tahun. Dia lagi sedang-sedangnya melukis, senang sekali menulis. Melihat buku tulis, buku gambar, papan tulis, dia akan mencoret-coret. Dan ketika dia masuk ke garasi, dia menemukan mobil ayahnya berwarna putih. Dia menemukan sebuah pensil, padahal itu adalah paku. Dia langsung menulis, melukis mobil ayahnya dengan sempurna. Dengan coret-coretannya, mobil ayahnya sekarang sudah penuh dengan coretan Otia. Sore harinya, ayahnya pulang. Otia dengan senang hati menyambut kepulangan ayahnya dan berkata, "Ayah, lihat lukisan Otia, bagus sekali." Apa respon ayahnya? Ayahnya memilih marah. Langsung kesel dan marah. Melihat penggaris yang sudah berkarat, ambil langsung memegang tangan Otia dan memukul-mukul tangan Otia. "Dasar anak nakal, dasar anak kurang ajar, dasar anak tidak tahu diri, dasar anak yang kurang ajar, tidak tahu bagaimana capeknya mencari duit." Sampai tangan Otia berdarah. Anak kecil itu hanya bisa menangis sesenggukan. Hari pertama biasa, ayah dan ibunya pergi bekerja. Hari kedua, Otia mulai demam dan diminumin obat turun panas. Hari ketiga, ayahnya masih bekerja dan keluar kota karena tuntutan pekerjaan. Hari keempat, tangan Otia ternyata semakin membiru sampai pergelangan tangan, membengkak dan membiru, dan panasnya tidak turun-turun. Mau tidak mau, ayah ibunya harus pulang. Dan apa yang ditemukan? Langsung kaget Bapak Ibu. Otia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sesampai di rumah sakit, seorang dokter menyodorkan sebuah kertas berisi surat amputasi. Ayah Otia berkata, "Dok, apa tidak ada jalan lain?" Dokter berkata, "Silahkan Bapak Ibu memilih menyelamatkan nyawa anaknya atau memilih menyelamatkan tangan anaknya." Bapaknya menangis dan istrinya ada di belakang memukul-mukul bahu suaminya. "Kenapa ayah? Kenapa harus seperti ini ayah? Kenapa harus Otia yang mengalaminya? Kenapa ayah? Kenapa harus Otia ayah? Itu anak kita ayah." Menangis jadi-jadinya istrinya dan suaminya semakin menangis dengan tangan bergemetaran. Tidak seperti biasanya. Ayah Otia menandatangani sebuah kertas surat amputasi untuk anak tersayang. Hari itu juga tangan Otia diamputasi. Keesokan harinya, ketika Otia sudah tersadarkan diri, melihat tangannya sudah berbeda. Tangan yang dibungkus dengan perban, dan di sampingnya ditungguin oleh ayah ibunya yang sedang menangis. Otia berkata dengan lirih, "Ayah, tolong Otia ayah. Kembalikan tangan Otia ayah. Tangan Otia mana ayah? Ayah, tolong bilang sama dokter ayah. Tangan Otia, kembaliin ayah tangan Otia. Otia janji gak akan nakal lagi. Otia janji gak akan coret-coret mobil ayah lagi. Otia janji ayah. Tolong kembaliin tangan Otia ayah." Anak kecil itu terus menangis dan merengek untuk meminta agar tangannya dikembalikan. Tapi sayang, semua sudah menjadi bubur. Ayahnya menangis. Dia sadar bukan peso bedah yang mengamputasi tangan anaknya, tetapi pikiran negatifnya yang mengamputasi tangan anaknya. Bapak Ibu, itu bukan sekedar kisah Otia doang, tapi itu kisah kita semuanya. Yang
Allah sudah takdirkan kehidupan kita sudah sempurna. Allah sudah takdirkan nasib kita sudah bagus, sudah indah. Tapi pikiran-pikiran kita yang mengamputasi itu semuanya. Bagaimana kalau seorang ayah tadi bukan pulang dari pekerjaan, bukan pulang dari kantor, tapi pulang dari seminar rahasia magnet rezeki? Ketika melihat anaknya, ketika melihat mobilnya sudah habis tercoret-coret oleh anaknya, apa yang akan dia katakan? Wow, keren. Ayo nak, gini, ayo nak, kita lukis lagi, kita lukis lagi. Dan setelah itu, tinggal telepon pihak asuransi. Halo asuransi, mobil saya tidak sengaja tercoret-coret oleh anak saya. Mohon asuransi dibantu diurus ya. Pihak asuransi, baik pak. Cukup 5 juta saja ya Pak. Dan ayahnya Kotia berkata, baik, dana akan saya siapkan. Mobilnya kembali pulih, tangan anaknya tidak jadi diamputasi, dan semuanya happy, semuanya bahagia. Begitu Bapak Ibu. Kalau kuantum kita sudah terisi dengan energi positif dan pikiran-pikiran yang positif, semua akan wow, keren.